Hai, ketemu lagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Selamat datang untuk bacaan harian ini. Ini adalah bacaan umum, bacaan untuk semua zodiak, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Saya sangat menghargai teman-teman yang bersikap positif terhadap bacaan ini dan tidak meninggalkan komen yang negatif di dalam channel ini. Jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat di rangkuman di bawah video kali ini. Kita mulai bacaan hari ini dari deck pertama, Lenormand Card, 3 kartu dan akan diacak oleh aplikasi ini. Pada hari ini kita perlu untuk memilih, dan ini sama seperti kemarin, ada posisi di sebelah kanan ini perempuan yang melihat. Artinya dari kemarin kita tuh aware dengan situasi, dengan perkembangan situasi. Ya, kita secara sadar mengikuti perubahan yang terjadi dari hari ke hari, dan pada saat ini ada poin 2 gitu ya. Artinya kita perlu memperhatikan 2 ya pada hari ini, karena di sini kita perlu memilih yang terkait dengan cinta. Apapun dari 2 pilihan tersebut, ya tidak, A atau B, tapi semuanya sebenarnya pada akhirnya menuju satu pilihan, yaitu apa yang paling cocok untuk diri kita. Kadang-kadang kita ingin memilih semuanya, dan itu adalah sangat manusiawi, tapi entah kenapa barangkali hari ini kita memang harus memilih. Hasilnya apakah kita akan mendapatkan hanya salah satu atau tidak? Ini sebenarnya adalah semua untuk yang terbaik untuk kita, tetapi intensi kita ketika memilih itu sebenarnya menjadi patokan untuk universe memberikan apa yang sepenuhnya kau inginkan. Ya, kalau misalnya kamu menginginkan levelnya, katakanlah inginnya 10 dengan 9 ya, dari skala 10, dua-duanya kau inginkan, tetapi kalau universe bertanya skala prioritas, maka kamu tahu mana yang 10. Universe juga akan bisa melihat mana yang 9 dan bukan yang 2. Kalau skalanya antara 1 dengan 10. Jadi yang penting kita paham dengan diri kita mampu memilih mana yang lebih prioritas, walaupun itu bukan hal yang mudah. Di lubuk hati kita paling dalam, kita bisa paham mana yang lebih tinggi nilainya. Saya mengambil beberapa dari deck untuk hari ini ya, karena sepertinya hari ini punya pesan yang besar kalau kita lihat dari chart astrologi, dan kita akan sampai di sana nanti. Hari ini do some research ya. Kita perlu informasi lebih tentang situasi ini, maka sebelum kita mengambil keputusan sebaiknya memang kita menimbang. Katakanlah pertimbangan itu tadi antara kalau skalanya 1 sampai 10, ada 2 yang nilainya 9 dan 10, dua-duanya kita inginkan, tetapi barangkali akan semakin detail kalau kita memahami lebih jauh lagi pilihan tersebut. Ini adalah waktu yang sangat penting buat kita hari ini memilih, karena ini seperti doa kita. Apa yang kita tanam itu yang nanti akan kita tuai. Hari ini dari satu kartu ini end of era, jadi kita memang harus mulai memilih jalan, karena mau tidak mau kaki kita harus tetap bersama, tidak bisa berada di 2 dunia. Dan ini adalah heavenly sign. Jadi berkali-kali informasi hari ini adalah tetapkan pilihanmu, karena itu akan besar pengaruhnya terhadap apa yang kau terima kelak. Satu lagi, renewal. Pilihlah sesuatu yang baru atau diperbarui. Ya, jangan tetap berada di kondisi yang lama. Kemudian choosing your path. Kembali lagi, ini cerita tentang memilih, dan all is possible. Semuanya mungkin, tetapi kalau bisa, sarannya adalah apa yang membuatmu bergairah dan membuatmu happy. Dan terakhir, satu kartu ini adalah
ini believe in magic, percayalah apa yang kau inginkan. Walaupun pada saat ini belum tampak jelas bagaimana caranya sampai ke sana, tetapkan dalam hatimu mana yang menjadi pilihan utamamu dan mintalah tolong. Jadi berkali-kali mengambil kartu, pesannya sama. Pilih dan yakinlah bahwa semua akan ada jawabannya walaupun belum hari ini. Mengapa penting untuk memilih? Karena semuanya akan berubah. Ya, kita lihat bulan yang berada di Scorpio pada pukul 12 hari ini di 7 derajat, dia akan perfect oposisi dengan Uranus di Taurus. Bahwa perubahan itu adalah suatu yang pasti, dan oposisi menunjukkan kita harus memilih walaupun kita tidak ingin. Hal lain yang barangkali membuat kita menjadi jauh lebih sukar memilih adalah kita tidak terlalu percaya diri. Kita lihat matahari dan Venus conjunction dengan Mars yang square matahari dan Venus. Venus adalah planet personal kita, retro. Kita nggak terlalu percaya diri dan ada energi besar lain yang membuat kita silau atau menutupi pemahaman kita tentang harga diri kita. Dan ditambah dengan energi dari luar, sebenarnya Mars juga energinya kita karena kita adalah little universe. Itu yang menekan kita, jadi kayak double pressure dari dalam diri kita dan pemikiran kita tentang orang lain, apa yang akan mereka katakan tentang kita. Tetapi jangan takut, matahari juga ada di kita. Ya, kita berharap bahwa kita selalu diberi petunjuk. Dan kalau kita lihat pada saat ini, bulan dan matahari sextile dengan Lilith, maka memang yang perlu kita ambil energinya secara positif adalah kita tidak berada di dalam situasi yang menekan. Ya, adalah caranya dengan kita berani mendobrak. Walaupun itu berarti mungkin orang lain akan melihat kita seperti hal yang aneh, ya. Lilith itu ada energi bahwa kok kamu gitu sih, ya. Jadi ada kalimat seperti itu, tetapi apa sih yang kita berusaha untuk selamatkan pada hari ini? Harga diri kita, keinginan kita yang paling dalam, yang pada hari ini kemungkinan besar akan diselimuti dengan informasi lain yang seolah-olah lebih dominan, sehingga kita sukar untuk melihat core dari apa yang penting buat diri kita. Ya, itu informasi dari chart hari ini. Kalau misalnya kita lihat tambahan, bulan di 7 derajat dan Juno ada di 5 derajat, artinya ada semi-sextile istilahnya, dan itu juga termasuk energi yang tension, walaupun samar, dan ini sebenarnya ada di dalam pikiran kita adalah untuk terus membina hubungan, dan itu menjadi hal yang penting, tetapi hubungan yang kita pikirkan itu tidak sepenuhnya memberikan hal yang sehat kepada diri kita. Ya, dan ini juga quincunx antara bulan dengan Chiron, karena kita mempertimbangkan, jadi mengantisipasi ke depan, mengasumsikan sesuatu yang belum tentu benar. Ya, itu informasinya dari chart hari ini. Kita tambah dengan tarotnya untuk 4 kartu. Oke, let me think. Situasinya hari ini, death itu kan transformasi ya. Transformasi tapi terbalik. Ada sesuatu yang sudah selesai tapi berat buat kita melepaskan. Ini adalah tantangannya. Ini semua apapun yang ditawarkan kepada kita hanya sesuatu yang petty, yang kecil dan masih sangat besar kemungkinan untuk berubah.
Jadi memang kita mungkin masih menahan perubahan, menahan transformasi, karena kita tidak tahu apa yang kita peroleh kemudian setelah transformasi tersebut. Dan ini sarannya adalah Knight of Swords. Say it anyway. Katakan saja. Walaupun masih bingung, katakan apa yang paling dekat di hatimu. Dan cobalah untuk bertahan pada hari ini. Fokus pada fokus untuk merespon situasi yang dimintakan kepadamu. Jika itu memintamu untuk memilih, ya, walaupun katakanlah masih bingung, ya, berarti kan di sini tadi ada beberapa kartu bicara tentang research, ya, artinya melihat lebih dalam, bertahan dulu, coba informasi lebih dalam. Kalau memang belum bisa katakan, ya, apa boleh buat, ini agak bertentangan antara saran dengan situasi. Berarti memang kalau sarannya katakan, tetapi pada akhirnya belum bisa mengatakan sesuatu, barangkali karena terlalu fokus dengan kondisi masa lalu yang masih berpengaruh. Dan kalau menurut saya tadi berarti ini maksudnya adalah apa yang menjadi hasratmu paling dalam. Ini Knight of Swords ini adalah mengatakan apa yang menjadi hasrat terdalam. Itu seperti masih terbelenggu di dalam pengalaman masa lalu dan masih terselimuti dengan energi-energi dari luar yang sebenarnya menutupi apa yang menjadi keinginanmu paling dalam. Kira-kira seperti itu. Kita lihat guiding light hari ini. Ambil yang 5 kartu. Iya. Freedom of choice. Iya, memang pilihan. Tadi kalau kita lihat hari ini kan memang sebenarnya kita yang memilih dan semua ada di kita. Dan gambar yang berulang, gambar perempuan ini adalah perhatikan pertanda yang sudah kita terima dari beberapa waktu yang lalu. Freedom of choice. Kemudian challenge-nya adalah home sweet home. Iya, challenge-nya adalah menemukan core dari kita yang paling dalam, yang paling membuat kita happy, yang paling membuat kita menjadi diri sendiri. Solusinya adalah harden heart. Don't allow this situation to make you bitter, cold, and aloof, ya. Karena katakanlah energi dari luar itu seperti menahan dirimu untuk mengekspresikan yang menjadi core home sweet home ini. Solusinya adalah tekanan itu jangan membuat dirimu melepaskan pandangan terhadap apa yang menjadi terpenting untuk diri sendiri. Advice-nya adalah soul contracts. Kenapa? Karena sebenarnya kamu punya misi di dunia ini, dan misinya itu bukan terkait dengan orang lain, tapi terkait dengan dirimu sendiri. Bagaimana memunculkan keunikan tujuan hidupmu yang masih tenggelam, belum muncul, itu perlahan bisa keluar ke atas, karena outcome-nya adalah spiritual practice, ya. Making time for your spiritual practice will assist you with clearing your mind and restoring your inner peace. Jadi kalau kita terus mengikuti apa yang menjadi tekanan dari orang lain dan mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan dari diri kita, dan kebutuhan dari diri kita ketika kita yakin itu adalah sesuatu yang murni karena kita melakukan praktek spiritualitas, artinya, ya, ini adalah hal yang mungkin bukan hal yang dalam keseharian, tetapi kita paham bahwa kita lahir ke sini dengan keunikan kita punya misi lain selain dalam kehidupan keseharian. Nah, di situ kita perlu untuk mengedepankan lagi, ya, pada hari ini terutama, karena kita agak sukar menemukan itu, tapi hari ini penting buat kita kembali ke kitoh kita sebagai individu yang punya misi hidup tersebut. Hari ini menjadi penting, dan kenapa itu? Karena kita harus memilih
kita harus mengatakan apa yang kita inginkan walaupun itu adalah hal yang sangat sukar, karena kita cenderung untuk lebih terpancing berpikir tentang masa lalu. Dan sepertinya hari ini beberapa informasi adalah kita harus percaya bahwa perubahan itu ada. Apapun yang menjadi misi kita tadi akan tercapai kalau kita mengkaitkan diri kita dengan pencipta kita dan kita meminta bantuan. Kira-kira seperti itu bacaan hari ini. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.